Oke, baik pemirsa CBTV News, hari ini kembali bersama dengan kami di program spesial kami acara Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini CB News berkesempatan, ya istimewa hari ini bisa jalan-jalan di Lapas Kelas 2B Probolinggo, ya yang lokasinya ada di tengah-tengah jantung kota, ada di seputaran alun-alun kota Probolinggo. Kita kepingin ngobrol-ngobrol sedikit atau bincang-bincang ya hari ini dengan Kalapas Kelas 2B Probolinggo. Hari ini narasumber yang terhormat ini sudah berada bersama-sama dengan kami di ruangan hari ini. Oke, baik, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Somantri. Saya Kalapas Kelas 2B Probolinggo. Saya ucapkan terima kasih nih. CBTV News berkenan membagikan waktunya kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi buat kita semua. Terima kasih Pak ya. Oke, Pak Kalapas, tadi ketika kita coba jalan-jalan ke sini, dari pintu masuk kita sudah melihat ada tulisan besar di sana. Anda memasuki kawasan zona integritas. Maksudnya seperti apa? Jadi zona integritas ini adalah salah satu perintah dari kementerian kita berdasarkan Kepmen nomor 29 tahun 2009 itu, bahwa dalam selain melaksanakan tugas pokok pemasyarakatan, kita juga diwajibkan untuk membangun zona integritas menuju WBK-WBM. Apa sih zona integritas itu? Zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit pelaksana teknis ya, yang punya komitmen untuk membangun wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Artinya seluruh pegawai di sini, Kalapas sampai ke jajaran, punya komitmen kuat untuk membangun wilayah yang bersih, bebas dari korupsi, yang meningkatkan pelayanan publik. Gitu ya. Baik, terima kasih. Berarti pelayanan ini sudah mulai lebih mudah kepada masyarakat ya? Insya Allah. Baik Pak Kalapas. Terus kemudian ini masyarakat kan kepingin tanya-tanya juga ini ya. Kenapa di sini disebut sebagai warga binaan? Oke. Jadi kita kembali dulu ke filosofisnya lapas ya. Bahwa lapas itu berbeda dengan penjara kan. Kalau penjara dia disebut offender, penjahat. Cheat by cheat, ace by ace. Jadi dulu tuh balas dendam. Tapi sekarang dengan konsep pemasyarakatan yang diundangkan nomor tahun sekian itu adalah bagaimana mereka untuk bisa kembali pulih hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Jadi bagaimana mereka kita berikan bekal untuk bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadi secara konsep kita melihat kenapa sih mereka bisa jadi seperti itu. Nah, kan? Di situ kita melihat karena ada keretakan hubungan tadi. Ada yang salah hidup, kehidupan dan penghidupan. Hidup itu bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Kehidupan adalah manusia dengan manusia lain, dengan alamnya, ya, dengan manusia lain. Penghidupan adalah manusia dengan alamnya. Nah, berangkat dari situ, kita membuat formulasi bagaimana mereka supaya bisa kembali itu, mereka perlu dibina. Maka orang-orang ini kita sebut menjadi warga binaan pemasyarakatan yang punya tujuan bagaimana mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, bisa menjadi manusia yang mandiri, aktif dan produktif dalam pembangunan. Kira-kira kayak gitu. Berangkat dari yang tadi, berarti kita kan ada dua hal yang menjadi titik tekannya kan. Bagaimana pembinaan kepribadian, bagaimana pembinaan kemandirian. Kepribadian dikolaborasikan bagaimana seseorang itu bisa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Apa yang diberikan di sini? Berikannya pertama dengan pengajian, pesantren, dengan pramuka, dengan yang terakhir itu dengan upacara 17 setiap tanggal 17 setiap bulan. Ini salah satu bentuk bagaimana mereka sadar berbangsa dan bernegara kira-kira. Nah, setelah kepribadiannya cukup, pembinaannya ditingkatkan lagi jadi pembinaan kemandirian, life skill. Ya. Jadi bagaimana mereka
kita sekarang sudah kepribadiannya bagus, tapi dia tidak punya bekal untuk hidupnya. Kira-kira juga ini kan masalah. Nah, berangkat dari situ kita siapkan metode-metode mereka untuk mempersiapkan diri setelah kembali ke masyarakat. Negara tidak boleh menjadikan mereka lebih buruk dari sebelum masuk ke dalam kapal. Persiapan mental ini ya. Sip. Ya kan? Dan tidak boleh pembinaan yang kita lakukan hanya untuk killing time, tapi untuk bagaimana semua itu kita buat, kita proyeksikan untuk mereka agar nanti suatu saat setelah menjalani pidana dia bisa berbaur lagi dengan masyarakat, bisa bersaing secara aktif dan produktif, minimal bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu ada namanya pembinaan kemandirian. Apa yang kita berikan? Kemarin kita bikin telur asin ya. Terus bikin budidaya ikan koi. Nah, yang sekarang kita punya sarana asimilasi dan edukasi, ada bengkel. Ada sekarang ya. Udah ada ya. Iya. Jadi kita bekerja sama dengan ada yang ahli di situ. Ya. Mungkin kalau berkenan nanti bisa dilihat di jalan. Nah, ini kita upayakan bagaimana semua narapidana yang tadi warga binaan pemasyarakatan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat, bisa aktif dan produktif dalam pembangunan. Berkaitan tentang pelayanan tentang warga binaan ya. Kemarin kan ada kejadian yang sempat sampai menimbulkan korban ya. Kira-kira antisipasinya di kelas 2 Probolinggo seperti apa? Ya. Kita tentunya seluruh lapas, seluruh ini semua berduka dengan itu ya. Dan kita harus bisa mengambil hikmah di setiap kejadian kan. Apa sih yang terlakukan? Berdasarkan informasi itu adalah adanya konsleting. Memang harus kita akuin bahwa bangunan-bangunan kita ini rata-rata bangunan kolonial. Lapas Probolinggo ini 1879 Pak. Jadi sekitar 150 tahun kurang 1 tahun, 149 sekian. Artinya bisa dibayangkan Pak. Kayunya kan kayu jati nih. Kayu jati. Kayu jati itu kalau sudah nyala tidak bisa dipadamkan, nyaris. Makanya kalau orang pandai besi bikin golok, pasti arangnya atau kayunya minta kayu jati. Apa yang kita lakukan? Ya lakukan kita yang jelas kita juga ngecek jaringan kita balik secara internal kan. Dulu jaringan ini kan gabung Pak. Satu line semua, tapi sekarang udah kita pisah-pisah. Satu blok enggak. Kita semua punya handle masing-masing. Jadi begitu ada konslet truk langsung turun. Yang kedua, bagaimana narapidana juga punya kesadaran bahwa jangan lagi ada misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan listrik, bisa aja kan. Terus yang ketiga, kita juga tidak menutup kemungkinan bisa saja itu terjadi di kita juga. Cuman makanya kita undang Damkar untuk memberikan pelatihan. Intinya kan kebakaran itu kan ada 3 Pak. Udara, angin, sama bahan bakar. Jadi salah satu itu kita putus, api tidak akan nyala. Makanya kemarin kita tekniknya kita tutup dengan karung goni untuk memutus mata rantai oksigen kan. Selain karung goni kita juga punya akbar Pak. Alat pemadam kebakaran ringan. Baik Pak Kalapas, terima kasih nih untuk waktunya hari ini. Cuma ini menghadapi era digital. Apakah dari sistem pelayanan di sini juga bisa menuju ke sana? Ya, mau tidak mau dengan konsep 4.0 kita harus ikut Pak. Harus ikut. Karena itu kan perubahan, barang siapa tidak ikut perubahan maka dia akan terlindas kan. Iya Pak, karena kan 4.0 itu kan seperti itu konsepnya kan. Tentunya ini juga akan kita pun harus ikut Pak. Ada digitalisasi sistem kita. Yang pertama adalah namanya sistem database pemasyarakatan. Database ya? Iya. Jadi sekarang semua orang-orang kita itu punya database. Bapak kalau lihat di depan tuh ada anjungan yang seperti ATM itu. Iya. Itu nanti mereka daftar bisa lewat situ. Terus keluarga juga bisa
pengen tahu misalnya, oh keluarga saya kapan bebasnya gitu, atau apa yang sudah dia program yang bisa tinggal Aplikasi apa namanya itu? SDP, Sistem Database Masyarakat, layanan online. Terus apa kalau lihat ke dalam, dan narapidana kepengen nanya kapan saya sih mulai kira-kira dapat PB, dapat itu. Tinggal jari-jari ya tuh. Ya. Luar biasa ya. Langsung. Karena memang jadi bagaimana sekarang memutus mata rantai supaya mereka tidak terlalu harus ketemu pegawai Iya. untuk nanya informasi itu kan. Karena kita kan tadi Pak, ZI tadi kan, zona integritas itu. Nah, artinya kan bagaimana supaya kita memperkecil, meminimalisir terjadi hal-hal yang itu. Terus selain dari itu juga kita ada namanya Simpoling Pak, Sistem Informasi Lapas Probolinggo. Simpoling Jadi, ya. Tim polling. Sekarang warga binaan tuh untuk di sini nggak perlu ngantri-ngantri Pak, cukup WA daftar langsung. Wah dulu kan mereka ngantri panjang, sekarang mereka udah punya nomor antrian. Ini yang bikin Sistem informasi. Lapas Probolinggo, layanan informasi. Jadi itu yang sifatnya untuk pelayanan, tapi pegawai pun sama. Kita namanya sekarang ada Sisumaker Pak, sistem surat masuk surat keluar masuk keluar. Jadi sekarang kalau kalapasnya walaupun lagi ada kerja di luar, ada narapidana bebas hari ini nggak perlu nunggu kalapas pulang, Tetap jalan ini berarti. tanda tangan beres ya. Luar biasa sistemnya. Ini terobosan dari kementerian langsung Ya, ya. kementerian. Kalau yang Sisumaker kementerian, tapi kalau yang Simpoling kita. Informasi ini ya. Ya, terus juga ada namanya sekarang kalau lihat itu kan namanya ada pojok sakra tuh, sarana edukasi komunikasi narapidana. Itu yang sekarang paling. Pojok Sakera ya. Iya. Wih. Namanya ngeri. Ya. Saya kira. Ini juga Jadi- sama ini produk Kalau ini kelas asli 2B produksi juga ya. kelas. Nah, kenapa ini penting buat saya? Karena dulu waktu sebelum ada pojok sakra kan video call wartel ada di blok C sehingga blok A tidak bisa mengakses kan. Sekarang kita taruh di tengah-tengah supaya Semua. dan itu kita terpadu di situ ada perpustakaan, di situ ada wartel, di situ ada video call dan sebagainya. Termasuk ada anjungan layanan informasi siap servis dan gitu Pak. Wah, luar biasa ini. Ya pemirsa, jadi seperti itulah terobosan pelayanan di wilayah hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita lihat sudah dengan memasuki zona integritas, ada begitu banyak aplikasi dan terobosan-terobosan di bidang digital untuk mempermudah pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Pak Kalapas, kira-kira ada slogan pelayanan di sini, kira-kira slogannya seperti apa? Kalau slogan kita tuh berarti di situ ada semangat bestari Pak. Jadi Pak kalau lihat di situ ada namanya si Gombes tuh kan, patung kan, itu namanya Lapas Probolinggo Semangat Bestari, selaras, amanah, sigap, terampil tanpa keluhan. Nah, jadi itu slogan yang kita pakai untuk kita menjadi urat nadi kehidupan kita di sini. Setiap gerakan-gerakan napas lah orang-orang Lapas Probolinggo itu ya itu. Luar biasa juga Kalapas ya. Oke, baik Pak Kalapas. Mumpung di depan layar kaca ini, Apa tuh? nah, bisa sampaikan salam-salam atau statementnya seperti apa seputaran tentang Lapas kelas 2B Probolinggo ya. Ya, Karena baik. tayangan kita nanti akan Baik. dilihat ini. Nah, Baik, pembinaan ini unsurnya tuh ada 3 Pak. Narapidananya itu sendiri, warga binaan, petugas dan masyarakat. Jadi masyarakat mohon untuk sama-sama membina mereka Pak. Jangan sampai narapidana yang sudah kita bina kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak menerimanya. Malah mereka mengucikan dengan stigma-stigma itu harus kita hilangkan. Yang kedua, ayo bina kita sama-sama masyarakat ada keahlian-keahlian apa yang bisa kita terapkan di sini, ayo kita sama-sama kita undang. Karena kita bicara pembinaan tuh pasti akan multidimensi Pak. Ada dimensi sosialnya, ada dimensi kultural, dan ada dimensi kerohanian. Jadi semua ini kita masyarakat yang punya potensi, yang punya perhatian terhadap pembinaan, kita sama-sama. Ini adalah
bagian dari masyarakat, jangan dilupakan. Mereka akan kembali ke tempat-tempat masyarakat. Saya selalu berharap kita semua menjadi agen of change buat mereka. Bayangkan kalau mereka pulang pembinaan tidak berubah, atau mereka malah bertambah pintar lagi, kejahatannya. Bisa dibayangkan bagaimana nanti masyarakat di sana. Nah, oleh karenanya, masyarakat yang punya peduli, ayo kita sama-sama. Kita ciptakan bagaimana suatu saat, pada saat mereka kembali, mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelum mereka masuk ke dalam lapas. Oke? Mantap. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami pada pagi hari ini bersama dengan Kalapas kelas 2B seputaran tentang apa sajakah yang dilakukan dalam memasuki zona integritas, ya, tentang pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik pemirsa. Sekarang kita diajak sama Bapak Kalapasnya untuk coba jalan-jalan, melihat seperti apa sajakah pelayanan digital atau sistem digital di wilayah Lapas 2 Kota Probolinggo. Karena sekarang kan dengan adanya COVID ini, mereka tidak bisa langsung ke warga binaan, keluarga tidak bisa masuk ke sini. Oh. Nah, jadi mereka bagaimana untuk mengganti kunjungan itu kita bisa, keluarganya bisa tetap berkomunikasi secara langsung, face to face, secara virtual melalui media WhatsApp. Nah, ini yang tadi saya cerita nih, Pak. Nanya ke kita, database-nya sudah bisa terlihat di sini. Namanya, kapan bebasnya, terus sepertiga, remisinya kapan, berapa? Sudah muncul semua. Ini benar-benar luar biasa, saudara ya, terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini ya. Jadi begitu mudahnya pelayanan terhadap masyarakat dan juga terhadap warga binaan. Ini saya lihat ini ada wartelnya ini ya. Iya, ini wartelnya, mungkin sekarang lagi tidak ada yang telepon ya mungkin ya. Karena memang sekarang semua sudah pada video call ini ya. Iya, sekarang mereka udah pada ke sana. Jadi karena itu gratis, Pak. Kalau ini kan berbayar. Oh. Ini hasil dari budaya kita ini. Ini juga karya warga binaan juga ini ya. Semua karya warga binaan itu. Ini perpustakaan kita, Pak, pojok baca. Apa namanya, menimbulkan minat bacanya, Pak. Ini yang namanya Pojok Sakera ini ya? Iya, sarana komunikasi dan edukasi Oke, naratif. baik pemirsa CBTV News, demikianlah rangkaian liputan kami CB News jalan-jalan ya, mengunjungi Lapas 2 Kota Probolinggo. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua. Untuk kita semua, luar biasa.